Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Saudara dan saudari yang kekasih, pelarian Yunus telah berakhir. Ikan besar itu memuntahkan Yunus keluar dari perutnya ke daratan. Meskipun Yunus telah melakukan tindakan yang salah kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak membuang Yunus. Tuhan mengajar Yunus hingga hatinya terbuka. Ia kini telah sadar bahwa mengikuti perintah Tuhan adalah keputusan terbaik setelah pengalaman-pengalaman tragis menimpanya. Tuhan memerintahkan Yunus untuk kedua kalinya. Perintah itu masih sama dengan perintah sebelumnya. Target dan risiko juga tidak berbeda. Ia harus masuk negeri orang kafir yang jahat kepada Tuhan. Ia harus berseru kepada bangsa yang tidak takut akan Allah. Ancaman bahwa seruannya akan ditolak atau bahkan ia diusir atau dianiaya atau bahkan dibunuh masih di depan mata. Namun langkah Yunus kini berbeda dengan sebelumnya. Kakinya mantap berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Hatinya tidak ragu akan tugas yang harus dilakukannya. Ia yakin Allah yang Maha Kuasa menyertainya. Dan setelah ia dengan segenap hati melakukan perintah Tuhan, sungguh di luar dugaan, bangsa Niniwe yang tidak takut akan Allah itu percaya dan mau mendengar seruannya. Yunus berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Dan sungguh luar biasa, orang-orang Niniwe percaya kepada Yunus dan mereka berbalik kepada Tuhan. Ayat 10 mengatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara dan saudariku yang kekasih, kejahatan memang masih diizinkan Tuhan ada di muka bumi. Bahkan di dekat kita, setiap hari kita melihat atau mendengar tindakan kejahatan terjadi. Bahkan seringkali kejahatan itu nyata di dalam diri orang yang ada di dekat kita. Orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, perilaku manusia yang mencemooh Allah, atau orang-orang yang memiliki keyakinan keliru sehingga tega dan bangga menghalangi pekerjaan Allah. Melihat hal yang demikian, banyak dari kita yang kemudian terganggu dan menjadi tidak nyaman dengan keberadaan mereka. Tentu hal ini sungguh manusiawi, namun ketika perasaan terganggu dan tidak nyaman ini berkembang menjadi kebencian, maka kita harus hati-hati. Kita harus belajar pada kisah Yunus, di mana Allah memiliki hati yang terbuka dan berkehendak agar pendosa-pendosa bertobat serta mau berbalik kepadanya. Jika Allah yang mereka lawan, yang mereka abaikan, bahkan mereka nistakan, berkenan kepada pertobatan mereka, tidakkah kita seharusnya juga demikian? Begitu juga, bukanlah hak kita, bukanlah wewenang kita, bukanlah ranah kita untuk menilai orang-orang di sekeliling kita dan kemudian mengatakan, orang itu jahat, tidak mungkin ia bertobat.
itu sudah keterlaluan melawan Tuhan, dia seharusnya dihukum dan lain sebagainya. Di dalam kisah Yunus menjadi nyata bahwa orang yang telah jahat kepada Allah tetap memiliki hati yang terbuka untuk mereka suatu saat dapat sadar dan kembali kepada Tuhan dengan pertobatan. Saudara dan saudariku yang terkasih, dengan demikian tidak seharusnya kita menghakimi siapapun mereka yang kita anggap berdosa, yang kita anggap jahat di hadapan Allah, melainkan berilah ruang kepada setiap orang untuk mereka kembali menemukan jalan kepada Allah. Bukan hak kita untuk mendikte Allah agar Allah mengikuti kebencian kita. Bukankah Allah itu maha kasih? Bukankah Allah itu maha sayang, panjang sabar, dan berlimpah rahmat-Nya? Kita yang harus tunduk kepada rencananya yang penuh damai sejahtera. Kita yang harus mau menundukkan diri kepada kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.